Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Ku
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na, 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 na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Shalom. Sebelum kita makan minum dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dosa kami. Saat pagi yang indah ini ya Tuhan, ada kami di hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, dengan umat-Mu, jemaat-Mu, Gereja Pentakosta Indonesia, khususnya Sidang Paulus ya Tuhan. Walaupun lewat live streaming Tuhan, biarlah urapan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Semuanya Tuhan, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang Kau rapi semuanya Tuhan, supaya firman ini termeterai dalam tidur kami Tuhan. Biarlah Tuhan kerajaan-Mu yang Kau pulihkan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya apabila Engkau kelak datang ya Tuhan, kami umat jemaat hamba-Mu siap sedia Tuhan menyongsong kedatangan-Mu kelak kedua kali. Firman-Mu inilah Tuhan jaminan, firman-Mu ini keselamatan kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dari permulaan pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami telah berusaha syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kita bisa bersekutu walaupun lewat live streaming. Tuhan menyertai kita. Walaupun saat ini firman Tuhan yang saya sampaikan di tengah-tengah kita pada saat pagi yang indah ini adalah judulnya tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu bukan gampang untuk melakukannya, tidak seperti membalikan tangan, tetapi ini adalah tujuan yang sama, di mana semuanya Tuhan hamba Tuhan yang melakukan pekerjaannya walaupun berbeda-beda tujuannya, tetapi tetap satu yang akan dilakukan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa ada kerjasama, tanpa ada
kesatuan persatuan, tidak akan bisa ada tujuan yang sama. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan firman Tuhan supaya semuanya bagian kita, bagian apa yang kita lakukan dalam firman Tuhan pada saat pagi ini yang kita dengar, itulah yang kita pegang dan itu yang kita lakukan. Saya dengan firman Tuhan yang saya bacakan pada saat ini yang terambil daripada Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, begini firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan Amalek, dan judulnya tujuan yang sama. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Itulah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini saya akan bacakan firman Tuhan ini supaya kita mulai mendengar. Ada Dr. Herbert, seorang misionari Inggris bekerja di benua Afrika. Pada suatu hari dia berada di atas bukit. Dia melihat di lereng bukit itu dua orang kusta sedang bekerja. Seorang telah kehilangan tangannya dan seorang kehilangan kedua kakinya. Inilah yang mereka lakukan. Yang punya kaki menggendong temannya yang punya tangan tanpa kaki. Yang digendong itu membawa sebuah kantong berisi jagung yang hendak ditanam. Ia juga memegang sepotong kayu untuk melubangi tanah lalu memasukkan biji jagung. Yang menggendong menutupi benih dengan kakinya, kemudian maju ke tempat lain. Mereka bekerja sama dengan arti sesungguhnya. Dengan demikian, dua orang itu berhasil mengerjakan pekerjaan seorang yang sehat. Bukankah persatuan dan kerjasama semacam ini patut diterapkan oleh anggota tubuh Kristus, yakni sidang jemaat Allah. Kalau kita mau memperhatikan orang lain dan bekerja sama di dalam mempersatukan kekuatan dan kemampuan kerja kita, niscaya hal-hal besar dapat dicapai dalam usaha sidang jemaat atau gereja Tuhan. Dalam hidup pengiringan kepada Tuhan dan hidup berjemaat atau bergereja, ada bagian-bagian kita yang harus dilakukan. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Tanpa melakukan apa yang menjadi bagian kita, jangan harapkan akan mengalami janji Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah mengetahui bagian kita masing-masing? Melalui nats firman Tuhan ini, kita akan belajar mengapa bangsa Israel menang menghadapi Amalek. Pertama, bagian Joshua. Apa yang menjadi bagian Joshua dalam konteks ini? Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi orang Amalek. Dalam hal ini, bagian Joshua adalah memilih orang-orang untuk berperang. Memimpin perang melawan Amalek dan taat kepada Musa. Inilah bagian Joshua dalam perang melawan Amalek. Joshua melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut,
dan berbantah-bantah kepada Tuhan maupun kepada Musa. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun apa yang dilakukan Joshua bukan merupakan penentu kemenangan, namun itu merupakan bagian penting dalam peperangan yang harus dilakukan. Yang kedua, bagian Musa. Bagian Musa adalah berdiri di puncak bukit untuk berdoa. Dengan memegang tongkat Allah di tangan, berdoa adalah bagian yang dilakukan oleh Musa. Dengan berdoa kemenangan ditentukan. Ketika Musa mengangkat tangan, maka umat Israel menang. Namun ketika tangannya turun, umat Israel kalah. Kuasa dari doa sangat luar biasa. Dengan kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan yang berarti menang. Dengan kita turun maka Tuhan akan angkat tangan yang berarti kalah. Perihal pilihan ada pada kita. Kalau kita ingin menang, lakukan bagian saudara dengan sungguh-sungguh, yaitu berdoa. Ingat, jemaat Tuhan, lakukan tugasmu untuk berdoa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dari itu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ketiga, bagian Harun dan Hur. Bagian Harun dan Hur adalah menopang kedua tangan Musa supaya tetap terangkat. Harun dan Hur melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengambil sebuah batu dan duduk di atasnya dan mengangkat tangan Musa. Kita tahu bahwa Musa adalah hamba Tuhan besar, namun tetap membutuhkan topangan dari Harun dan Hur. Bagian yang dilakukan Harun dan Hur adalah sangat penting yang menentukan kemenangan bagi Israel, yaitu supaya tangan Musa tetap terangkat. Apa yang telah dilakukan oleh Harun dan Hur seringkali tidak dilihat, bahkan tidak dianggap oleh orang banyak. Padahal ini adalah penting yang harus dilakukan dan tidak dilupakan. Dari sini kita tahu bahwa setiap hamba Tuhan siapapun juga tetap membutuhkan topangan seperti yang telah dilakukan oleh Harun dan Hur. Dalam hidup berjemaat, bagian seperti Harun dan Hur sangat dibutuhkan. Berdoalah agar saudara tahu di mana bagian saudara. Apakah seperti Joshua, Musa, atau seperti Harun dan Hur? Kalau sudah mengetahui bagianmu, lakukanlah dengan setia di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan berubah dan gereja Tuhan pun bertumbuh. Inilah firman Tuhan yang sampaikan. Walaupun bagian kita berbeda-beda, tapi tujuan kita sama. Mari kita bersatu untuk melakukan pekerjaan untuk kerajaan Tuhan. Diberkatilah saudara, diberkati kita semuanya. Ingat, pilih bagianmu saudara sekarang. Apakah bagian yang dilakukan Joshua, dilakukan Musa, dilakukan Harun dan Hur? Lakukanlah. Jemaat Tuhan sangat dibutuhkan Tuhan untuk berdoa bagi hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Karena kita saling mendoakan. Semua kita butuh satu dengan yang lain. Tanpa orang lain kita tidak bisa maju. Karena pribadi kita tidak bisa berjalan. Tetapi dengan jemaat Tuhan kita bisa maju. Gereja kita bisa maju. Oleh sebab itu, berkat inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus saat pagi yang indah ini Tuhan. Hamba-Mu sudah melakukan pelayanan firman Tuhan lewat live streaming ya Tuhan. Biarlah firman yang taburkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu, tahu bagian-bagian kami. Apa bagian kami Tuhan? Biarlah Tuhan pimpin tuntunnya Tuhan. Supaya tujuan ini kami tetap sama Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Untuk kerajaan-Mu Bapak. Pulihkanlah kerajaan-Mu di gereja Pentakosta Indonesia. Pulihkanlah semuanya Tuhan. Apabila Engkau kala datang, kami umat jemaat hamba-Mu, Engkau angkat bersama-sama dalam kerajaan yang tidak kembali kami. Kami siap menyongsong kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Karena dunia dan segala isinya Engkau hancurkan. Tetapi firman-Mu ini kekal selama-lamanya. Inilah firman ini Tuhan.
menjadi kemenangan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan perkataanmu dalam tubuh juru umatmu, jemaatmu, hambamu ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Apabila ada umat jemaatmu, hambamu dalam keadaan sembuhkan mereka Tuhan. Tahirkan mereka. Apabila yang lemah, kuatkan mereka Tuhan. Apabila yang berbebas, bebaskan mereka. Apabila yang berduka, hiburkan mereka. Hanya firman-Mu yang bisa menjawab semua persoalan masalah dari umatmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan pribadi, keluarga-keluarga, supaya gereja Pentakosta Indonesia diberkati nama Tuhan. Khususnya sidang Paulus ya Tuhan, jauh ke segala penyakit corona, COVID-19 dari umat jemaatmu. Pelihara Tuhan siang dan malam. Terima kasih Bapak. Bahkan kami masih berdoa ya Tuhan. Baik anak-anak kami sekolah minggu berkati, kaum pemuda-pemudi pemahaman berkati, para remaja, kaum bapak, kaum wanita, hamba-Mu semua Tuhan berkati. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami masih berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, negara kami Tuhan. Jaga lindungi, pulihkan ya Tuhan. Berilah roh pertobatan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami bertobat menjulurkan nama Tuhan. Selamatkan bangsa dari kami siang malam Tuhan. Bahkan pejabat tinggian kami Tuhan di negara ini Tuhan, Presiden Jokowi dan ibu keluarga, Bang Maruf dengan keluarga, menteri semua keluarga, berikan hikmat dan pengetahuan supaya mereka Tuhan mampu menyelesaikan segala perkara dari Tuhan. Balut mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan segala penyakit corona, COVID-19 dari negara Indonesia Tuhan, dan pulihkanlah kerajaan-Mu di negara kami Tuhan, supaya negara ini Tuhan dipulihkan dalam nama Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa bertobat di negara kami Tuhan, oleh perkataan, oleh Tuhan penyakit ini Tuhan, supaya banyak jiwa bertobat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Inilah ibadah kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah mengucap syukur, haleluya. Kita terberkat Tuhan. Kasih karunia-Lah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dari saat pagi ini sampai Tuhan Maranatha datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.